Shalom Bapak Ibu dan juga jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom, apa kabarnya? Baik. Baik, Bapak Ibu yang di rumah harapannya ya, itu semoga semua kabarnya baik, sehat, selamat di dalam lindungan dan cinta kasih Tuhan. Amin. Jadi kita wajib bersyukur ya Bapak Ibu yang terkasih, karena meskipun saat ini kita sedang ada di tengah-tengah masa pandemi COVID-19, tapi karena bantuan teknologi, bantuan internet, bantuan layar handphone, kita tetap bisa bertemu meskipun secara virtual seperti saat ini. Dan hari ini kita sungguh bersyukur karena kita diberi kesempatan Tuhan untuk sama-sama boleh belajar firman Tuhan di dalam pemahaman Alkitab online GKJ Nusuan. Jadi ini yang kedua diadakan oleh GKJ Nusuan, pemahaman Alkitabnya. Harapannya kita di sini semua bisa membantu Bapak Ibu dan juga saudara terkasih yang ada di rumah untuk tetap merenungi dan juga belajar firman Tuhan meskipun sedang ada di rumah. Biasanya kan kita kumpul nggih Pak, PA kelompok begitu. Ya, Tapi karena pandemi ini jadi nggak bisa kumpul dulu. Tapi harapannya kita di tempat ini, Bapak-bapak di tempat ini bisa membantu saudara yang ada di rumah untuk bisa belajar dan memahami firman Tuhan lebih lagi. Ya, sebelum kita sama-sama nanti akan berdiskusi, saya akan memperkenalkan dua orang yang sudah bersama-sama dengan saya hari ini. Boleh kenalan sendiri aja mungkin ya. Ada Ya. Bapak Pendeta Eko Prasetyo, monggo Ya, disapa Bapak dulu. Ibu, selamat sore. Tuhan berkati kita sekalian. Saya Pak Pendeta Eko. Sudah tahu semua. Iya, semuanya sudah tahu nggih. Ya. Lalu ada Bapak Suprayatno, monggo disapa dulu. Selamat sore Bapak Ibu Jemaat GKJ Nusuan yang saya kasihi. Kita akan belajar bersama-sama PA pada sore hari ini. Salam. Shalom. Ya, harapannya nanti kita bisa belajar bersama nggih Pak. Belajar bareng, memahami Alkitab bersama, membaca Alkitab bersama juga. Dan hari ini sebelum kita akan sama-sama merenungi firman Tuhan, boleh disiapkan dulu kidung jemaatnya. Kita akan memuliakan nama Tuhan terlebih dahulu dengan membuka di kidung jemaat nomor 52, Sabda Tuhan Allah. Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan turun menyirami anak dan tumbuhan, langit maupun bumi. Bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Untuk mengawali pembacaan firman pada sore hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu dan monggo Bapak Suprayatno untuk memimpin doa pembuka. Mari Bapak Ibu kita satukan hati, kita akan mohon penyertaan Tuhan. Saya pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang maha kasih, sungguh kasih-Mu luar biasa ya Bapa kepada umat-Mu. Teristimewa umat-Mu di GKJ Nusuan ini, yang Kau pada saat ini berkenan memberikan kesempatan untuk mempelajari kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan hadir bersama-sama kami, memimpin dan ikut campur tangan, serta menolong kami di dalam belajar firman-Mu. Kiranya firman-Mu nantinya dapat kami jadikan pegangan dan pedoman di dalam setiap langkah kehidupan kami, sehingga kehidupan kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Nah, sekarang Bapak Ibu dan juga saudara yang terkasih boleh mempersiapkan Alkitabnya dan juga bahan PA-nya, juga catatannya kalau dibutuhkan ya, supaya kita hari ini bisa belajar firman bersama-sama. Nanti kalau ada yang penting itu boleh dicatat, boleh siapkan
stabilonya juga ya, nanti kalau misal ada ayat-ayat yang penting kita bisa kasih tanda di Alkitab kita. Dan hari ini seperti bahan PA yang sudah Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih terima, kita akan belajar satu firman Tuhan dari satu kitab yang ditulis oleh salah seorang rasul nggih Pak. Jadi ada seorang rasul yang kita tahu dia sangat mengasihi Tuhan, itu menulis surat untuk satu orang jemaatnya di sebuah kota. Nah, kota mana itu dan firman Tuhannya seperti apa, nasihat apa yang nanti kita akan bisa terima dari firman Tuhan ini. Mari saya ajak Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk membuka bersama di kitab Filipi, pasalnya yang kedua. Kita akan membaca penuh satu perikop di ayat yang pertama sampai yang ke-11. Jadi bisa dibuka dulu di Filipi 2, ayat yang pertama sampai ke-11. Judulnya adalah nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Saya akan bantu membaca untuk Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Jadi itu adalah ayat yang nantinya akan kita diskusikan bersama dengan Pak Eko dan juga Pak Prayit ya. Tapi sebelumnya Pak, ini saya sebagai bisa dibilang sebagai orang biasa, sebagai ya anak muda begitu. Di sini kan untuk bahan PA hari ini itu ada judulnya, ada topiknya, itu bicara soal cara hidup dengan pikiran Kristus. Dan tadi di ayat firman Tuhan itu juga Paulus ngasih nasihat kepada jemaat di Filipi bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, saya ada pertanyaan nih Pak, dan juga mungkin ini timbul pertanyaan dari jemaat yang menyaksikan hari ini juga. Kita kan manusia biasa nggih Pak. Kadang kita punya keterbatasan dari segi pikiran, perasaan. Nah, bagaimana sih agar kita itu bisa memiliki pikiran itu seperti Kristus? Padahal kan kalau kita bicara, wah punya pikiran Kristus itu mungkin sudah hal yang sangat tinggi gitu. Karena kan kalau kita melihat, wah Tuhan Yesus itu kan pikiran Tuhan itu kan pasti luar biasa sekali. Nah, bagaimana kita sebagai manusia biasa itu bisa memiliki pikiran seperti pikiran Kristus? Itu monggo Pak, dari Pak Eko dulu. Baik Mbak Fani, satu pertanyaan yang sangat bagus dan itu tentu menjadi pertanyaan bagi banyak orang, termasuk kita yang sudah disampaikan Mbak Fani tadi. Dan memang tidak mudah untuk memiliki pikiran dan perasaan
seperti yang ada di dalam diri Kristus, tetapi bersyukur karena hari ini Rasul Paulus dipakai oleh Tuhan Hmm. untuk ketika itu menyapa jemaat di Filipi dan memberikan nasihat-nasihat praktis dalam rangka kebutuhan itu. Oh. Dan karena itu sangat menarik justru sore hari ini kita boleh PA atau mendalami Alkitab kita, dan Alkitab kita itu mengarahkan hidup kita sehingga menjadi baik. Mengapa? Kita butuh cara berpikir dan juga cara berperasaan seperti yang dimiliki oleh Kristus. Seperti yang sudah saya tulis di pengantar itu, sebenarnya makhluk di dunia ini hanya manusialah yang punya dua potensi sekaligus. Dan dua potensi itu adalah potensi yang luar biasa. Yang satu adalah potensi untuk menjadi baik, dan yang satunya berkebalikan, yaitu potensi untuk menjadi yang tidak baik atau bahkan bisa disebut sebagai jahat yang merusak kehidupan ini. Nah, tentu saja sebagai orang beriman, kita lalu tidak menginginkan untuk kedua potensi itu lalu kita memilih yang negatif, yang buruk. Tentu. Justru kita mesti memilih untuk mengembangkan potensi yang positif. Nah, bersyukur itu dimungkinkan bagi kita karena Tuhan menganugerahkan kepada kita itu akal, budi, juga iman. Oh, Nah, jadi ini untuk punya masalahnya. betul. Kalau orang hanya menekankan pada pengembangan akal budi saja, tidak diikuti dengan pengembangan imannya, maka potensi yang akan berkembang adalah potensi perusak yang tadi, yang negatif itu. Tapi kalau akal budi itu dikembangkan beriringan dengan bertumbuh kembangnya iman, maka potensi kedua yang positif itulah yang akan kemudian kita kembangkan, dan itu menjadi panggilan kita selaku orang beriman. Itu menjadi tujuan hidup kita selaku orang beriman. Wah. Itu, Mbak. Wah, berarti luar biasa sekali. Jadi hal yang memang mungkin hanya manusia yang punya ya Pak ya. Betul. Jadi kita dianugerahkan Tuhan tidak hanya pikiran, tapi yang menuntun kita untuk kita bisa sampai pada pikiran Kristus adalah apa? Akal budi dan juga iman. Iman yang kita punya, iman yang mendasar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini menarik sekali Pak. Dan mungkin saya akan ke Pak Suprayitno untuk kita sama-sama berdiskusi juga nih Pak. Di Filipi 2 ayat yang pertama sampai ke 11 tadi kita baca, Paulus itu tidak hanya menasehatkan pada jemaat yang ada di Filipi untuk punya pikiran dan perasaan Kristus, tapi hal yang menarik adalah Paulus itu ingin jemaat di Filipi ini untuk jadi jemaat yang bersatu. Seperti di ayat yang kedua ini, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Itu ternyata juga jadi nasihat yang disampaikan Paulus untuk jemaat yang ada di Filipi. Nah, berarti Pak, kalau bisa saya simpulkan ya dari ayat ini ya, kesatuan itu kan hal yang penting sekali nih Pak, untuk hidup bersama itu. Nah, kalau menurut Pak Suprayitno itu gimana supaya kita kan ini kan dalam masa COVID ini kan kita diajari untuk hidup bersama keluarga, bersama komunitas di kampung mungkin. Nah, bagaimana supaya kesatuan itu tuh kita bisa rasakan di tengah-tengah hidup bersama, itu bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan di dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 8, di sana ada nasihat yang sangat bagus, dan kita akui atau tidak, bahwa masing-masing individu apa yang disampaikan oleh Pak Eko tadi memiliki akal budi. Betul. Dan pada akhirnya masing-masing individu itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda di dalam dirinya. Nah, karakteristik yang berbeda-beda ini kalau tidak bisa kita arahkan pada satu refleksi yang menjadi pegangan oleh individu, pada akhirnya itu bisa berakibat yang kontraproduktif, bisa memunculkan adanya satu perpecahan. Seperti apa yang kita perhatikan di dalam jemaat yang ada di Filipi. Nah, di sana
ada sesuatu pikiran, persepsi mungkin dari masing-masing jemaat yang dilandasi karena tadi perbedaan karakteristik, maka mereka jika itu mengandalkan kelebihannya masing-masing, ya, karena persepsi masing-masing berbeda dan di dalam Alkitab memang tidak dijelaskan secara pasti apa yang menyebabkan perbedaan itu, tetapi di sini nampak bahwa masing-masing individu rasanya memiliki satu karakteristik yang berbeda. Dan inilah yang harus tadi diarahkan pada satu tujuan, satu kiblat yang Pak Eko sudah sampaikan tadi, yaitu berkiblat pada Kristus. Dengan demikian maka kita berharap jemaat di Filipi ini tadi bisa menyatukan hati, satu tujuan, dan pada akhirnya memiliki satu kehidupan yang tidak terancam dengan adanya satu perpecahan. Kira-kira seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi tadi dimulai dari memiliki akal budi, tadi disambung dengan Pak Suprayitno mengatakan setiap orang itu pasti karakternya berbeda-beda. Ini kita bertiga aja mungkin berbeda-beda nih Pak. Pasti berbeda-beda. Saya mungkin seperti apa, Pak Eko seperti apa, Pak Suprayitno seperti apa. Jadi ini kita masuk ke pertanyaan yang kedua Pak. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dalam konteks jemaat yang ada di Filipi gitu, itu apakah perbedaan itu menjadi ancaman perpecahan atau tidak sih Pak? Dan bagaimana cara mengatasinya? Karena kan kalau perbedaan itu ya Tuhan menciptakan setiap manusia pasti berbeda gitu. Nah, tapi apakah perbedaan ini bisa jadi ancaman dan cara menyikapinya seperti apa? Karena saya pun Pak, mungkin ini saya bisa cerita juga ya. Saya di rumah itu mungkin tinggal dengan orang tua saya, dengan adik-adik saya. Itu pun juga saya beda karakter dengan adik saya. Saya anaknya lembut gitu. Adik saya mungkin anaknya keras gitu. Nah itu aja kita bisa berantem satu sama lain. Itu baru dalam konteks keluarga. Belum lagi kalau lebih luas lagi. Nah ini kan karena kita berbeda karakter. Nah itu gimana Pak menyikapinya? Jadi perbedaan itu adalah keniscayaan, artinya perbedaan itu sudah dari sononya Tuhan menciptakan kehidupan ini dengan perbedaan, dengan keragaman. Dan perbedaan pada dirinya sebenarnya bukan sebuah ancaman atas perpecahan yang terjadi gitu ya. Tetapi perbedaan itu memang perlu ditata, perlu dikelola, perlu ditempatkan di tempatnya, di ruangnya yang pas. Sehingga justru perbedaan itu menjadi alat perekat di dalam satu relasi antara satu dengan yang lain, dan justru perbedaan itu menjadi kekuatan besar untuk mencapai tujuan hidup bersama. Justru bukan perbedaanlah yang menjadi ancaman, tapi yang menjadi ancaman perpecahan adalah ketika di dalam firman ini dikatakan orang tidak punya kerelaan untuk mengosongkan diri, tidak punya kerelaan untuk merendahkan diri, ingin menonjolkan diri, ingin menang sendiri, ingin tampil sendiri dan seterusnya. Disebutkan di situ ada keinginan untuk mencari pujian yang sia-sia dan seterusnya. Ada banyak di situ yang sudah disebutkan. Itu sebenarnya yang menjadi ancaman, sehingga ancaman perpecahan atau ancaman konflik. Oh, jadi bukan perbedaannya ya Pak? Perbedaannya. Tapi dari individu yang mau mementingkan kepentingan sendiri ini. Ya, dan karena itu Tuhan Yesus memberikan nasihat praktis itu semua yang tadi mencari pujian yang sia-sia, menonjolkan diri dan segala macam itu harus disingkirkan lalu diganti dengan hal lain untuk menuju kepada yang tadi di depan saya bilang positif tadi itu. Merendahkan diri, mengosongkan diri, lalu juga memberi ruang kepada yang lain, memberi penghormatan, memberikan penghargaan kepada yang lain. Disebutkan di dalam ayat kita itu tidak mementingkan diri sendiri, tetapi justru menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya. Betul. Itu memang tidak mudah umumnya orang. Bukan mengutamakan orang lain ya Pak Prayit ya. Mengutamakan diri sendiri, egois atau egosentrisme itu yang menjadi kecenderungan
kita juga gitu. Yeah. Tetapi ini sekali lagi Kristus menjadi teladan kita dan Rasul Paulus mengajak kita untuk mengacu kepada pikiran dan perasaan Iya. Kristus itu tadi. Boleh Mungkin boleh. menambahkan. Tentu Pak, boleh. Terima kasih. Mm-mm. Sangat menarik sekali. Kata yang disampaikan Pak Eko tadi adalah mengosongkan diri. Betul, mengosongkan diri. Apa sebenarnya mengosongkan diri ini? Kalau menurut pemahaman saya, ini yang memang susah. Ya, mengosongkan diri ini artinya seseorang itu harus mau mengalahkan dirinya sendiri. Harus mau mengalahkan dirinya sendiri. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Eko, kalau masing-masing individu yang tadi sudah disampaikan memiliki karakteristik berbeda, memiliki tujuan yang berbeda dan seterusnya, itu tidak masalah. Tetapi manakala sudah dalam hidup, dalam suatu komunitas, tentu masing-masing individu kalau tetap bertahan pada perbedaan yang dimilikinya, tentu akan menimbulkan satu masalah. Nah, agar tidak muncul menjadi satu masalah atau ancaman, maka masing-masing individu itu harus mau menyadari bahwa masing-masing individu punya perbedaan. Oleh karenanya, masing-masing juga harus mau mengosongkan dirinya, mengalahkan diri sendiri, sehingga masing-masing individu tidak memiliki satu atau permasalahan dengan dirinya. Masuk dalam komunitas ibaratnya seperti kosong dan kita mengikuti bersama-sama dengan tuntunan Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian maka saya yakin tadi apa yang disampaikan kita pada akhirnya akan bisa sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan demikian syaratnya ya tadi harus mau mengosongkan diri, dalam arti kata lain ya mengalahkan keinginan-keinginan daging kita, dan kita juga harus mau mengingat orang lain pun juga punya kepentingan sehingga harus bisa saling sinergi satu dengan yang lain. Kira-kira gitu tambahan saya. Berarti mungkin kalau saya bisa simpulkan Pak, jadi kuncinya supaya kita tidak diancam oleh perpecahan itu, berarti ya masing-masing individu harus menyadari yang pertama punya perbedaan, dan yang kedua mengosongkan diri tadi Pak. Tadi disebutkan konkretnya oleh Pak Praetno ya, jadi mengosongkan diri itu artinya kita mungkin tidak boleh mementingkan ego kita, bahkan keinginan kita itu di belakang dulu, gitu nggih. Wah ini kayaknya mudah disampaikan, tapi di dalam kenyataannya, di dalam aplikasinya itu rada sulit nggih Pak. Betul, itulah sebabnya butuh pikiran dan perasaan Kristus. Butuh Kristus. pikiran dan perasaan Kristus, nggih. Kayaknya gampang gitu, ayo mengosongkan diri, tapi begitu dihadapkan dengan permasalahan yang nyata itu sepertinya kok, wah kok ya susah sekali seperti itu. Ini kita masuk ke diskusi yang berikutnya, dan ini kita masuk ke hal yang aplikatif nih Pak. Mungkin Bapak Ibu dan juga saudara yang di rumah itu butuh diberi contoh gitu Pak. Perpecahan apa atau ancaman bahaya perpecahan apa yang kita rasakan dan lihat. Mungkin dalam kelompok di keluarga, dalam berjemaat, bergereja, berkomunitas. Bisa dimulai dari Pak Supraetno dulu. Baik, saya akan mungkin Pak Eko nanti bisa menambahkan. Betul. Di dalam keluarga pun, termasuk di dalamnya, dalam kehidupan bergereja pasti ada perbedaan. Dan itu mesti kita sadari. Sekali lagi perbedaan itu anugerah. Bahkan kalau saya menafsirkan perbedaan ini juga dipakai oleh Tuhan untuk menguji kita bagaimana kemampuan kita untuk bisa menghargai, menghormati kepentingan orang lain juga. Betul. Dan ini dalam keluarga pun juga kemungkinan besar masing-masing keluarga ada itu. Dan tentu dengan versi yang berbeda. Ya masing-masing. Misalkan saya punya anak, kepinginnya sekolah di jurusan ini. Nah kalau saya memaksakan kehendak saya, jangan masuk di situ. Itu nanti masa depannya enggak jelas, kurang bagus. Nah tentu anak
akan kecewa juga. Betul. Nah, oleh karenanya selama atau semasa apa yang menjadi keinginan itu baik, Hmm. tidak menyimpang dari apa yang digariskan oleh Tuhan, ya sebagai orang tua misalkan Iya. saya pun juga ya istilahnya tutwuri handayani saja, Iya. kita mengarahkan, kita motivasi agar tetap menjadi baik. Demikian juga yang terjadi kemungkinan di gereja, masing-masing di Iya. kita ini ada komisi, ada pokja yang masing-masing kalau kita berbicara juga masalah anggaran dan lain Betul. sebagainya itu bisa menimbulkan banyak hal. Tetapi Iya. kalau tujuan kita adalah satu kasih dalam pelayanan, kita kosongkan tujuan kita masing-masing, Oke. pokja atau apa, pada akhirnya ya hanya nama Tuhan saja yang Betul. menjadi motivasi kita di dalam berpelayan. Mungkin itu Ya, Pak Eko, ya. monggo bisa Baik, saya menambah. juga ingin menambahkan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Jadi untuk di kehidupan di lingkup kecil ini justru menjadi fondasinya, yaitu di keluarga. Itulah sebabnya maka Rasul Paulus pun di dalam suratnya ini yang disasar nasihatnya itu adalah pribadi yang ada di dalam satu keluarga. Disebutkan Eudia kunasehati dan Sinteke kunasehati. Memberikan gambaran kepada kita sekalian, Bapak Ibu Saudara yang di rumah, bahwa keluarga itu merupakan komunitas kecil, tetapi sekaligus sebagai pembentuk karakter, pembentuk pribadi-pribadi yang kemudian nanti akan membawa kehidupannya ketika terjun di lingkungan masyarakat yang lebih luas, hal-hal yang terjadi di tengah keluarganya itu yang akan dibawa kemana-mana. Dan Betul. oleh karena itu kalau di rumah sudah terbiasa seperti yang coba diungkapkan oleh Pak Pray Ya. tadi, mendengarkan anaknya punya keinginan untuk sekolah milih jurusan ini, Betul. itu sebenarnya apa yang diharapkan, orang tua menginginkan anaknya seperti ini, apa yang coba diharapkan. Nah, kedua belah pihak itu punya ruang pendapatnya, argumentasinya itu untuk coba ditempatkan atau diterima, lalu baru kemudian diputuskan bersama. Nah, kaitannya dengan hidup bersama, nah bersyukur di GKJ kita ini ada berbagai-bagai pokja yang ada itu, kalau suatu ketika ada satu pokja misalnya, ada satu pokja yang anggarannya sudah habis, tetapi masih punya kegiatan yang perlu. Dan itu sangat penting begitu. Maka Ya. ada prinsip yang disepakati juga di sana, ada istilah namanya kiak-kio. Jadi ada pokja lain yang masih punya anggaran yang belum terpakai di situ, Ya. lalu masih bisa menopang satu pokja yang punya program penting yang mesti dikerjakan itu. Itu contoh kehidupan bersama. Nah, itu yang barangkali bisa menjadi gambaran bagaimana nasihat Rasul Paulus ini bisa didaratkan di dalam kehidupan konkret sehari-hari. Mau nambahkan mungkin Pak Prayit? Cukup, mungkin Cukup. sebenarnya. Ya, jadi tadi seperti kita tadi sudah berdiskusi banyak ya. Jadi harapannya dalam kita hidup bersama, meskipun perbedaan itu ada, tapi perbedaan itu baiknya digunakan untuk saling melengkapi. Tadi ya Pak, kiak-kiok nggih. Iya. Itu istilah baru buat saya, tapi saya jadi belajar gitu. Jadi kita bisa saling mengisi satu sama lain. Jadi perbedaan ini bukan menjadi satu hal yang menghambat kita, tapi justru perbedaan ini ketika kita bisa saling mengisi, saling menolong satu sama lain, perbedaan inilah yang menjadikan kita indah, perbedaan inilah yang menjadikan kita semakin raket gitu nggih Pak. Kalau kemarin itu kan GKJ Nusa kan baru saja ulang tahun ya. Iya. Seket rumaket datan mampet langge. Jadi itu juga harapannya ya, yang jadi slogan untuk kita semua. Meskipun kita hidup di tengah-tengah perbedaan, banyak hal kita mungkin mengalami selisih paham satu dengan yang lain, tapi itu tidak menjadikan kita terpecah, tapi menjadikan kita semakin raket gitu untuk saling mengisi satu dengan yang lain. Mungkin ini terakhir Pak, singkat saja nggih. Boleh berpesan pada jemaat Tuhan yang ada di rumah, Bapak Ibu yang ada di rumah, pesan supaya untuk kita bisa hidup bersama dan raket tadi Pak. Iya. Saat terakhir monggo. Baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suatu anugerah yang boleh kita sadari bersama selaku orang beriman, khususnya kita yang terhimpun di GKJ Nusuan ini, Tuhan meletakkan
kepada kita sekalian satu visi bersama yang menjadi tujuan hidup bersama kita, Oke. yaitu ingin menjadi shalom bagi semua. Itulah sebabnya maka setiap kegiatan, setiap hal yang kita lakukan mengacu pada tujuan itu, yaitu menjadi shalom bersama bagi semua. Maksudnya adalah bagaimana kita berupaya untuk menghadirkan shalom itu atau damai sejahtera itu, kehidupan yang baik itu untuk semuanya saja gitu. Iya. Nah, dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka PA kita hari ini menjadi hal yang sangat penting untuk menopang tujuan bersama itu. Dan bersyukurnya lagi adalah kita disadarkan kembali akan anugerah Tuhan yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu akal budi dan juga iman. Akal budi dan iman ini menjadi kata kunci yang penting. Dan akal budi dan iman ini harus terus ditingkatkan, dikembangkan secara bersama-sama atau secara seimbang. Kalau hanya akal budinya saja itu bisa terperosok ke dalam kesesatan. Karena bisa jadi akal budi itu berkembang liar, tidak terkendali begitu akan bisa. Tetapi imanlah yang kemudian mengimbanginya. Jadi iman yang bertumbuh itu akan mengarahkan akal budi yang dinamis, yang bergerak ini, sehingga bisa dimanfaatkan untuk menjadi sesuatu yang positif. Sehingga lalu tujuan menjadi shalom bagi semua tadi itu akan tercapai. Nah, oleh karena itu maka marilah yang semacam ini kita daratkan atau kita konkretkan di dalam kehidupan, dalam skop yang kecil, yaitu di keluarga kita. Di keluarga kita lah kita berlatih begitu rupa untuk tadi mengosongkan diri, untuk menghargai pihak lain di dalam lingkup kita yang masih kecil. Mumpung konteksnya itu masih kecil, nah kita di situ berlatih begitu rupa. Keluarga menjadi bagian penting di dalam kehidupan kita ini. Karena itu sekali lagi saya mengajak, mari kita tetap terus bersemangat untuk menggali firman Tuhan yang menjadi sumber dari referensi kita atau bahkan dasar bagi kita untuk mengalami pertumbuhan dalam iman, supaya dengan begitu kita bisa mengendalikan berkembangnya akal budi atau akal pikiran yang apalagi di arus digital semacam ini, di arus teknologi yang semacam ini, kalau tidak ada pengendali di mana iman itu mengalami pertumbuhan, ya kita tahu akal budi itu akan menjadi perusak yang sangat hebat. Jadi kalau bisa saya simpulkan memang kita harus berpedoman tetap pada akal budi dan iman. Jangan lupa iman tadi, saudara yang dikasihi Tuhan. Yang terakhir monggo Pak Prairno, pesan untuk Bapak Ibu Saudara dan keluarga di rumah. Baik, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, perbedaan itu merupakan satu anugerah yang tidak bisa dihindari. Nah, oleh karenanya masing-masing harus bisa juga memahami itu, sehingga masing-masing juga harus bisa mengerti, masing-masing punya tujuan, dan harapannya agar perbedaan itu tidak menimbulkan satu ancaman, ya mari kita bersama-sama dengan segala kerendahan hati mau mengosongkan diri, khususnya adalah dalam pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga kita mengedepankan tujuan gereja untuk pelayanan, kita mengesampingkan dalam artian mengalahkan keinginan masing-masing individu. Dengan demikian, kalau itu bisa bersinergi, pada akhirnya jemaat Tuhan akan dapat menjadi shalom bagi semuanya, tidak hanya sesama jemaat, tetapi juga kepada lingkungan masyarakat di sekitar kita. Saya kira itu saja. Oke, luar biasa. Jadi kalau bisa saya tutup hari ini pemahaman Alkitabnya itu kita kembali merujuk pada judul perikop di Filipi 2 ayat yang pertama sampai ke-11 yang tadi kita baca, yaitu nasihat supaya bersatu seperti yang disampaikan oleh Pak Eko, dan yang kedua, dan merendahkan diri seperti Kristus, yaitu mengosongkan diri. Demikian firman Tuhan yang bisa kita renungkan. Untuk membantu kita merenungkan sama-sama firman Tuhan, mari Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita bisa menyiapkan kembali pujian kita akan sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan.
Sekaligus di waktu ini Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Silakan dipersiapkan dan kita akan sama-sama memuji nama Tuhan di Kidung Jemaat nomor 50A Sabdamu Abadi. Kita akan memujikan bait yang pertama dan yang keenam. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Untuk berdoa persembahan dan juga doa penutup, mohon Pak Eko untuk menyampaikan doa. Silakan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Sungguh Tuhan kami bersyukur kehadirat-Mu karena perkenan-Mu kami boleh menyelenggarakan diskusi, menyelenggarakan pendalaman Alkitab di sore dan malam hari ini. Kiranya Tuhan hal-hal yang sudah kami peroleh di dalam pendalaman Alkitab ini, Tuhan meteraikan di dalam sanubari kami untuk kami jadikan tekad, kami wujudkan dalam hidup sehari-hari kami, baik ketika kami bersama dengan keluarga di rumah, ketika kami bersama-sama dengan lingkungan sekitar, dengan tetangga kanan kiri, ketika kami bersama dengan warga jemaat dan dimanapun kami berada. Tuhan terima kasih atas firman-Mu, kiranya Tuhan tolong kami. Saat ini kami juga Engkau anugerai kesempatan untuk mengaturkan syukur lewat persembahan yang kami kumpulkan, kiranya Tuhan berkati, Tuhan sucikan agar seberapapun terkumpulnya persembahan ini akan memiliki daya guna besar untuk menopang berlangsungnya pelayanan kami bersama. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh warga jemaat-Mu, GKJ Nusuan khususnya, biarlah di masa-masa pandemi COVID ini kami tetap teduh, kami tetap tenang, kami tetap sehati, sepikir di dalam kasih-Mu, sehingga kami bisa saling menopang, saling peduli satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, kami memohon berkat pengasihan-Mu, penyertaan-Mu di dalam anugerah dan damai sejahtera dan kasih Kristus yang menaungi segala akal dan pikiran dan melampaui pikiran manusia itu akan melengkapi dan menyempurnakan kehidupan kami sehingga kami memiliki pikiran dan perasaan yang sama yang ada di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, ampunkanlah sekiranya di dalam kami menyelenggarakan pendalaman Alkitab ini ada hal yang tidak berkenan di hadirat-Mu dan layakkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia dan taat sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Ya. Demikianlah ibadah PA pada sore hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, selamat sore, shalom. Tetap sehat selalu dan di rumah saja, nggih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, salam, Tuhan berkati.